tentang kebijakan impor atau tidak. Bagaimana ketahanan pangan ini, siapa yang menentukan dan meminta supaya impor 1 juta ton beras itu harus dikaji ulang. Gus Parti dulu ya, Pak Lambot ya. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Balik yang saya hormati. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sudah banyak masukan dan saran yang disampaikan oleh Bapak Ibu terdahulu. Dari apa yang disampaikan oleh TA kita ini, bentuknya harusnya draft. Ini bukan draft yang saya lihat. Oleh karena itu, ke depan harusnya ini kan mau kita bicarakan. Terkesan ini adalah ini yang akan kita bahas. Dan saya setuju apa yang dibahas, apa yang disiapkan oleh TA ini lebih kepada substansi. Padahal adalah dalam rangka untuk melakukan peninjauan, kemudian melakukan pengawasan apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 itu sesuai apa yang ada di lapangan. Itu yang sebetulnya tugas dan fungsi yang ingin kita lakukan. Oleh karena itu, saya akan memberikan juga penekanan-penekanan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Baik kita melakukan RDP dengan kementerian ataupun melakukan RDPU dengan para akademisi dan lain sebagainya. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu terdahulu. Pertama tentang kelembagaan. Undang-undang ini sudah berjalan hampir 9 tahun. Ternyata salah satu pasal yang menegaskan untuk pemerintah harus membuat lembaga pangan, ternyata sampai hari ini belum dilaksanakan. Ini adalah temuan yang kita dapati dari undang-undang pangan ini. Di mana dikatakan tadi bahwa pasal 126 itu sudah menegaskan kepada kita bersama, terutama kepada pemerintah, bahwa perlu diwujudkan lembaga ketahanan pangan yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ternyata sampai hari ini belum ada. Dan itu sudah saya ekspos di berbagai mass media ketika kita melakukan RDP dengan Perum Bulog dan BPS. Itu langsung saya viralkan. Oleh karena itu ini adalah bahagian penting yang perlu kita tegaskan, kita sampaikan kepada paripurna yang akan dibacakan oleh pimpinan Balik. Itu yang pertama. Supaya apa? Artinya Balik DPR memerintahkan hasil pantauan dan pengawasan yang kita lakukan bahwa pemerintah sampai detik ini belum melaksanakan Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang lembaga ketahanan pangan sesuai dengan apa yang digariskan oleh undang-undang. Artinya Presiden sudah harus membentuk lembaga ketahanan pangan yang berada di bawah kekuasaan beliau, bukan di kementerian, bukan Perum, di bawah BUMN. Itu yang perlu pertama menurut hemat saya juga salah satu laporan hasil pantauan kita itu. Yang kedua adalah saya melihat apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi. Saya ke Palembang sama dengan jenderal, ya Pak Jenderal. Ada kebijakan. Kita akan ke Palembang. Ya. Saya pun juga mengekspos di berbagai mass media tentang kebijakan impor atau tidak. Bagaimana ketahanan pangan ini, siapa yang menentukan? Harusnya adalah lembaga ini. Ternyata kemarin ini saya juga sampaikan di berbagai mass media
bahwa diindikasikan yang menentukan penambahan impor 1 juta ton beras itu sekarang sudah diklarifikasi oleh Pak Presiden bahwa sampai bulan Juni tidak akan ada impor beras sebanyak 1 ton. Apakah ini betul atau tidak? Karena terjadinya dinamika polemik terhadap hal itu, akhirnya Pak Presiden bersuara. Kenapa? Karena kebijakan ini hanya ditentukan oleh 1 atau 2 kementerian saja, sehingga terjadilah dinamika pro dan kontra terhadap kebijakan ini. Inilah pentingnya adanya ketahanan pangan tersebut, dikarenakan ketahanan itu yang menentukan tentu lembaga ini. Kenapa harus diimpor, kenapa tidak harus diimpor, kenapa kita harus ekspor? Yang menentukan adalah lembaga ketahanan pangan yang bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga dengan adanya lembaga ketahanan tadi tidak ada lagi dinamika polemik yang berkaitan tentang kebijakan itu. Kemudian yang terakhir adalah temuan juga yang kami dapatkan adalah saya langsung bertanya kepada pemerintah daerah yang ketika itu yang dihadiri oleh wakil gubernur. Bagaimana sikap pemerintah, bagaimana sikap dari pemerintah daerah terhadap kebijakan impor 1 juta beras. Langsung beliau menyikapi kami ini dalam keadaan surplus. Dan sekarang ini sampai bulan Maret terjadi, sekarang ini stoknya banyak katanya. Kemudian kami akan melakukan panen. Sumatera Selatan adalah salah satu lumbung pangan khususnya beras. Jadi jangan salah Jenderal. Jadi saya tidak bicara beras. Lumbung pangan salah satunya beras. Jadi Sumatera Selatan adalah lumbung pangan. Dan beliau sangat menolak dan meminta supaya impor beras 1 ton itu harus dikaji ulang sehingga jangan dirugikan petani dan masyarakat banyak. Oleh karena itu, itulah beberapa hal. Jadi saya minta kepada tim ahli untuk membuatkan laporan ini, temuan-temuan yang kita lakukan, baik terhadap kajian yang disampaikan oleh para pakar, apa paradoksi, apa yang belum dilaksanakan itu. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, kita nggak bicara substansi, tetapi adalah apakah antara undang-undang dengan pelaksanaannya itu sesuai alurnya atau tidak. Kalau tidak apa? Nah, ini. Apalagi yang hal-hal yang belum diselesaikan, yang belum dilaksanakan. Barangkali itu masukan dan saran yang ingin saya sampaikan kepada TA dan kita semua. Semoga penyempurnaan terhadap apa yang akan kita laporkan ini bermanfaat bagi kita bersama. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Pardi.